Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat,
lalu berikanlah kepadanya perintah-Mu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaan-Mu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 efa tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan,
suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk seekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk seekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela.
pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan,
14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan,
seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban najarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi
apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya, atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang." Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Finehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang
Dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lalukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api, haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula, kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir. Dan kemudian, bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu, berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba
337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu, kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan." Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, "Atarot, Dibon, Yaiser, Imra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya." Lagi kata mereka, "Jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan." Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel,
sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya, serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran, sebagai kota-kota yang berkubu
dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshbon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair, anak Manasye, pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan, di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada
lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mika. Mereka berangkat dari Mika, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan, lalu berkemah di Hor-Gidgad. Mereka berangkat dari Hor-Gidgad, lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Ezion-Geber. Mereka berangkat dari Ezion-Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu, raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu, dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka, dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu,
dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka.